Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jailani dari PGSD 5A ingin mengumpulkan tugas, yaitu membuat video tentang tes dan non-tes. Dan langsung saja saya akan membacakan pengertian arti tes. Jadi, tes adalah menurut Ari Kunto dan Jabar tahun 2004 merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Adapun non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Dan jenis-jenis tes yaitu tes diagnostik, yaitu tes yang dapat membantu guru mengetahui apa yang perlu ditinjau atau diperkuat di kelas. Yang kedua, tes penempatan, yaitu tes yang digunakan untuk menempatkan siswa di kelas atau tingkat yang sesuai. Yang ketiga, tes kemajuan atau prestasi, yaitu tes yang mengukur peningkatan siswa dalam kaitannya dengan silabus yang telah ditetapkan oleh guru. Yang keempat, tes kecakapan, yaitu tes yang memeriksa tingkatan kecakapan sehubungan dengan standar umum. Tes ini memberikan gambaran luas tentang pengetahuan dan kemampuan, contohnya ujian TOEFL dan IELTS. Yang kelima, tes internal, yaitu tes yang diberikan oleh institusi tempat para siswa belajar mengambil kursus. Tes ini sering diberikan pada akhir kursus dalam bentuk ujian akhir. Yang keenam, tes eksternal, yaitu tes yang diberikan oleh lembaga luar tempat belajar siswa, contohnya TOEFL. Yang ketujuh, tes objektif, yaitu tes yang memiliki jawaban benar atau salah. Tes tersebut merupakan tes pilihan ganda dan siswa harus memilih jawaban yang benar yang telah ditentukan sebelumnya dari 3 atau 5 kemungkinan. Yang kedelapan, tes subjektif, yaitu tes yang mengharuskan pemeriksa untuk membuat penilaian subjektif yang layak. Yang kesembilan, tes kombinasi, yaitu tes yang mengkombinasikan dari gaya objektif dan subjektif. Dan kita lanjut ke jenis-jenis non-tes. Yang pertama yaitu jenis observasi, yang kedua pengamatan, yang ketiga wawancara, yang keempat angket, yang kelima daftar cek, yang keenam skala penilaian. Dan adapun beberapa manfaat tes, yaitu dapat memahami gambaran umum karakteristik siswa, yang kedua memahami gambaran umum kebiasaan siswa, yang ketiga dapat mengukur kemampuan dan potensi siswa, yang kelima dapat menilai motivasi siswa, yang keenam manfaat untuk persiapan konseling, yang ketujuh pemeriksaan diagnosa kejiwaan, yang kedelapan bermanfaat dalam konsultasi. Dan yang terakhir kelebihan metode tes, yaitu dapat mudah dijangkau oleh siswa, yang kedua tidak memerlukan pemikiran yang dalam, yang ketiga tidak memakan waktu, yang keempat kelemahan metode tes, yaitu siswa bersifat spekulatif, yang kedua kerjasama antara siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Dan kelebihan metode non-tes, yaitu mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian estetik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan menilai secara langsung performasi murid dengan setting yang alami. Yang terakhir, etika dalam tes, yaitu ada 4: kerahasiaan, keamanan tes, interpretasi tes, dan terakhir publikasi tes. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.